Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Baik, Jelas, selamat Bu. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Manajer Perluasan Daya Jangkau, Registrasi dan Ujian UT Palangkaraya. Yang saya hormati, mahasiswa UT Palangkaraya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan berkatnya kita bisa bertemu di dalam sosialisasi ujian akhir semester AOP atau Automatic Online Proctoring UT Palangka Universitas Terbuka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan lancar. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Manajer Perluasan Daya Jangkau, Registrasi dan Ujian UT Palangkaraya kepada Ibu Vina Tamela Hausi SS selaku narasumber. Kami silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Siska. Selamat. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tadi barusan selesai ikut sosialisasi ujian lalu menyambung ke AOP. Memang khusus untuk AOP ini kita adakan tersendiri ya buat teman-teman mahasiswa selain daripada peserta yang sudah mendaftar untuk ujian AOP, tapi juga kami mengundang mahasiswa yang tidak mendaftar untuk ujian AOP ini supaya mendapat pengetahuan mengenai skema ujian baru ini. Ya, karena untuk di semester yang akan datang, skema ini juga akan tetap ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, untuk ujian ini, teman-teman, kenapa sih bisa ada AOP selain daripada ujian online? Itu sebenarnya adalah supaya bisa memfasilitasi semua rekan-rekan mahasiswa yang ingin tetap ujian, tapi terkendala oleh geografis ataupun masalah pekerjaan. Jadi, supaya teman-teman bisa mengikuti ujian dan sesuai dengan tagline UT yaitu fleksibel, kami memberikan layanan ini kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Namun demikian, karena ini adalah skema ujian yang baru, maka kami tetap harus menginformasikan hal-hal yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga nanti ujiannya bisa berjalan dengan lancar, ya. Oke, baik, langsung saja. Silakan materinya di-share. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman yang sudah ikut memilih skema AOP dan kemarin sudah bersurat kepada kami dan sudah mendapatkan izin untuk pindah skema, pasti sudah mendapatkan WhatsApp ya, pesan dari kami berisi panduan ujian untuk automated online proctoring ini. Perlu saya sampaikan dulu sebelumnya bahwa skema ujian kita untuk yang online itu ada 3 jenis, yaitu ujian online live proctoring yang artinya diawasi langsung dan teman-teman wajib datang ke sekolah-sekolah yang kami tunjuk. Kemudian ada take home exam yang juga artinya teman-teman ujian di rumah sesuai dengan website ataupun laman ujian yang kami sediakan sehingga bisa mengunduh naskah dan mengunggah jawaban sesuai dengan waktu yang sudah kami berikan. Untuk ujian online automated proctoring ini atau AOP ini ada beberapa hal yang eh, harus teman-teman pahami. Jadi kalau ujian online live proctoring itu kan ada pengawasnya ya, manusia langsung pengawas ruangnya. Nah, untuk automated online proctoring ini yang mengawasi itu adalah sistem ya menggunakan AI. Jadi itulah kenapa sebabnya pada panduan yang kami kirimkan kepada teman-teman itu diperlukan laptop ataupun komputer yang sudah ada kameranya atau ada kamera tambahan untuk mengawasi mahasiswa selama pelaksanaan ujian. Nah, ini selama pelaksanaan ujian itu diberlakukan ya algoritma analisis perilaku. Jadi misalnya kalau teman-teman melakukan gerakan yang mencurigakan ataupun bisa terbaca ada orang di sekeliling mahasiswa, maka ini bisa dikategorikan sebagai ada joki. Jadi
Ini hal-hal yang harus teman-teman ketahui, tapi nggak perlu takut ya teman-teman, karena ini kan bantuan untuk mahasiswa. Nah, ini nanti setelah ini akan kami sampaikan hal-hal yang harus disiapkan. Untuk waktu ujian, jika dia waktu ujiannya yang esai ya, yang 2 sesi, itu maka diberikan waktu 180 menit untuk waktu pengerjaannya. Nah, ini ada ya untuk sesi AOP-nya dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian ada dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian untuk di bawahnya sesi AOP-nya juga di 2 sesi ya, untuk tanggal ujiannya di 180 menit waktu pengerjaannya. Ini yang harus teman-teman persiapkan ya, gadgetnya atau perangkatnya, supaya bisa mengikuti ujian AOP ini dengan lancar. Nah, jadi silakan teman-teman persiapkan PC-nya, entah laptop ataupun notebooknya, dengan monitor minimal 10 inci. Maksudnya itu supaya nggak terlalu kecil ya, karena nanti kan pasti naskahnya kan terbaca dengan baik. Kemudian resolusi layarnya juga seperti yang tertampil. Kemudian RAM minimal 4 GB. Terus webcamnya terintegrasi dengan PC laptop, atau menggunakan web kamera eksternal yang dicolokin ada tersendiri. Kemudian operating sistemnya menggunakan minimal versi 10. Lalu ada tambahan gadget yaitu smartphone atau tablet yang dapat digunakan sebagai rear kamera atau kamera belakang untuk mengawasi kegiatan ujian yang dilakukan oleh mahasiswa selama tidak diawasi oleh pengawas langsung. Lalu semua perangkat ini itu harus terhubung ke jaringan internet yang stabil dengan kecepatan minimal 2 MB per second. Lalu teman-teman itu harus mengunduh file dan panduan penggunaan Safe Exam Browser atau SEB yang sudah disediakan di aplikasi MyUT. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sudah terdaftar mengikuti AOP ini, masih belum mengunduh Safe Exam Browser-nya, harap infokan ke kita kendalanya apa supaya kita bisa bantu jauh-jauh hari ya. Kemudian teman-teman harus mempelajari panduan penggunaan aplikasi AOP sebelum melakukan instalasi. Itu sudah kami sampaikan sebelumnya, jika ada harap segera melapor. Kemudian jumlah pesertanya tidak dibatasi ruang ujian karena kita sifatnya virtual. Kemudian sesinya mengikuti jumlah sesi UOMK. Jadi kalau UOMK ada 5 sesi dari jam 8 pagi, maka jumlah sesi UAOP juga sama ya, ada 5 sesi juga. Nah, ini pindah skema yang sudah ditetapkan. Jadi, batas terakhir pindah skema itu ada di tanggal 27 Juni. Jadi, kalau misalnya teman-teman lewat tanggal 27 Juni mengajukan pindah skema, maka tidak bisa dilakukan pemindahan. Maka silakan teman-teman melakukan registrasi mata kuliah ulang untuk semester selanjutnya. Lalu, kalau misalnya sudah mendaftar di skema yang berbayar, silakan teman-teman membayar biaya perpindahan itu maksimal 2 jam setelah penerbitan billing. Bagi mahasiswa yang sudah setuju ikut skema UAOP, dalam artian sudah melakukan permohonan untuk pindah skema, silakan teman-teman mengambil foto secara live langsung ya melalui laman AOP-nya di luar negeri.utacid _sahabat _miring berkas AOP selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal UAOP yang dipilih oleh mahasiswa. Saya lebih senang agak sedikit jauh dari sebelum 3 hari supaya kalau misalnya ada kendala kami bisa bantu ya. Kemudian mengunduh file tadi ya untuk Safe Exam Browser atau SEB yang sudah disediakan di laman luar negeri UTAC.id. Kemudian dipelajari panduannya. Nanti setelah itu teman-teman kami dari UT daerah kami akan memvalidasi kesesuaian foto yang sudah teman-teman unggah. Apakah sesuai enggak gitu ya? Apakah foto teman-teman sudah sesuai dengan data kemahasiswaan yang ada pada kami ya. Kalau misalnya tidak sesuai, kami akan minta foto ulang. Nah, ini gunanya kenapa harus jauh-jauh hari ya. Kemudian melakukan edukasi seperti yang kami lakukan pada hari ini. Oke, silakan di-admit Siska, itu ada yang minta masuk join lagi. Udah ya, oke, terima kasih. Kemudian teman-teman jika sudah mendaftar, silakan teman-teman tadi ya
mengambil foto live-nya di laman luar negeri, masukkan nomor induk mahasiswa, kemudian klik login. Lalu karena ini terkoneksi dengan e-kampus, jangan lupa masukkan sandi e-kampusnya, klik masuk. Silahkan klik berkas out, ya. Kemudian jangan lupa klik allow while visiting this site atau allow this time. Pastikan teman-teman pada saat melakukan pengambilan foto ini menggunakan pakaian yang sopan dan tidak menggunakan aksesoris kepala dan wajah. Maksudnya di sini adalah memang teman-teman kan mungkin di rumah ya dalam keadaan santai, tapi bukan berarti fotonya diambil misalnya menggunakan daster, baju seadanya cuma pakai singlet ya. Silakan menggunakan pakaian yang sopan layaknya teman-teman mau ujian ya, menggunakan pakaian kemeja berkerah lengan pendek juga nggak apa-apa atau kaos polo juga boleh. Tidak menggunakan t-shirt ya teman-teman. Kemudian tidak menggunakan aksesoris kepala, maksudnya itu nggak, jangan pakai topi. Kan nggak kelihatan jadinya nanti untuk proporsi wajah dan kepala ini ya. Terus misalnya kalau perempuan sekarang kan kalau foto suka pakai filter. Ya mungkin laki-laki juga ada ya bisa yang pakai filter. Kemudian pakai bando apa sih? Bando-bando yang imut-imut ya sekarang itu misalnya yang bentuk kelinci apa segala macam tidak usah. Jadi foto seadanya saja. Jadi dalam artian yang natural ya, yang tanpa aksesoris seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Supaya pada saat verifikasi tidak terganggu antara foto realnya dan foto identitas yang terekam pada data kemahasiswaan UT. Kemudian pastikan posisi wajah tegak dan terletak di wilayah yang lingkaran hijau. Kemudian pastikan pencahayaan cukup sehingga wajahnya terlihat jelas. Dan fotonya itu diusahakan supaya tidak buram dan resolusinya baik. Begitu. Ini tadi yang harus diperlukan, silakan teman-teman persiapkan. Jangan lupa diinstal aplikasi SEB-nya, laptop atau PC desktop, kemudian kamera laptop ataupun tambahan webcamnya. Ada tripod ya, sebagai alat untuk mengawas mahasiswa menggunakan handphone tadi ya, untuk merekam sekitar. Kemudian mic built-in laptop atau headset terpisah. Dan yang terakhir adalah handphone. Aplikasi yang harus diunduh ini pada SEB ya. Aplikasi yang harus diunduh pada diinstal, kemudian diunduh ya di laman luar negeri untuk aplikasi SEB-nya. Dan teman-teman harus sudah memastikan bahwa aplikasi ini sudah terpasang dan bisa digunakan. Jadi jauh-jauh hari segera diinstal, kemudian laporkan ke kami kalau ada kendala ya. Jadi kalau misalnya pas hari H ujian kan nanti sulit. Jadi jauh-jauh hari teman-teman sudah melakukan install dan melakukan uji coba dan langsung diunggah ya foto untuk pengambilan foto live tadi. Ini contoh cara mengunduh SEB-nya. Silakan buka browsernya, boleh pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian silakan menggunakan laman luar negeri UTAC ID sahabat/login pada alamat URL-nya. Kemudian klik installer AOP. Lalu download, setelah itu pilih menu installer AOP-nya. Lalu download file panduan dan installer sesuai dengan operating system yang digunakan dan lakukan instalasi sesuai dengan pedoman yang sudah disediakan. Nah, karena kita sekarang ada banyak teman-teman yang juga pakai Apple ya, jadi ada 2 panduan. Jadi baik untuk instalasi Windows maupun menggunakan Apple itu ada perbedaan sedikit. Jadi di sini ada disediakan untuk instalasi Windows, untuk mengunduh panduan instalasi SEB kalau menggunakan PC laptop dengan operating system Windows. Kemudian download SEB Windows-nya. Kemudian klik download akses Windows. Dan jangan mengubah nama filenya karena akan mengakibatkan proses instalasi SEB-nya gagal. Jadi cukup menggunakan nama asli daripada file tersebut. Nah, ini untuk laptop, untuk Apple ya, untuk Mac silahkan panduan instalasinya diunduh, kemudian download SEB Mac OS-nya, lalu klik download akses Mac UT-nya. Yang terakhir juga sama, jangan mengubah nama filenya.
Ini cara instalasi SEB pada PC laptop Windows. Silahkan buka file Explorer-nya. Kemudian klik 2 kali ya pada file SEB-nya. Kemudian klik eh, di kotak centang I agree ya untuk semua license terms dan condition. Kalau sudah klik install. Lalu klik yes. Tunggu sampai proses instalasi benar-benar selesai. Nanti kalau sudah klik close. Nah, ini untuk SEB-nya. Klik 2 kali pada akses WinUT. Kemudian untuk sistem operasi Windows-nya, untuk sistem akses Mac UT-nya, untuk sistem operasi Mac OS. Jadi menggunakan Apple ya. Sandinya ujian UT, huruf kecil semua nyambung. Ujian UT. Oke, lanjut. Kemudian login ke aplikasi AOP-nya. Silakan teman-teman masukkan nomor induk mahasiswa pada username. Passwordnya silakan menggunakan password yang tertera pada kartu tanda peserta ujiannya. Kemudian silakan klik login. Kemudian untuk kamera yang lainnya, yaitu untuk handphone yang digunakan sebagai pengawas juga, kamera kedua, silahkan diklik ada icon handphone di ujungnya ya, kecil itu ada gambar handphonenya, kemudian ada muncul QR code-nya, mobile pairing, silahkan di-scan sebagai kamera kedua. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Itu ada kelihatan misalnya waktu ujiannya 5 menit lagi sudah kelihatan gitu ya. Sudah ada terlihat di sini. Kemudian di handphonenya silahkan diaktifkan auto rotate ya. Jadi maksudnya biar bisa landscape ya. Kemudian ada would like to access the microphone and camera, silahkan diklik allow atau izinkan. Nah, posisinya nanti seperti ini ya. Buat teman-teman yang ikut AOP, posisinya dilihat tripodnya itu mengarah kepada teman-teman, bisa terlihat belakang dan sekelilingnya. Letakkan mobile pairing ataupun handphone di samping kiri, kanan atau kiri 15 derajat ya, berjarak kurang lebih sekitar 2 meter pada posisi pengambilan kamera landscape. Nah, ini kelihatan posisi mahasiswa sedang melakukan ujian dan handphonenya bisa merekam ataupun mengawasi teman-teman pada saat melakukan ujian. Ini untuk kami akan memvalidasi peserta ujiannya, jadi wajahnya harus terlihat jelas pada kotak yang disediakan, kemudian pada saat proses validasi, misalnya nih ternyata gagal validasi, maka kami akan segera mengganti foto peserta. Kalau misalnya terutama kalau foto pesertanya tidak sesuai atau tidak bagus, misalnya karena blur atau resolusinya kurang baik. Nah, apalagi kalau bukan mahasiswanya, begitu ya. Itu kami akan minta sesuai dengan mahasiswa yang sebenarnya. Lalu kami akan mengakses laman luar negeri menggunakan akun kami. Kemudian memposisikan wajah sesuai arahannya tadi. Kemudian kami akan meminta teman-teman untuk memproses validasi foto ulang. Nah, ini kalau misalnya kami harus mengganti ya. Ini kami harus memvalidasi peserta buat teman-teman. Nah, ini adalah tampilan kalau teman-teman sudah pada laman ujian, kurang lebih sama seperti kita ikut ujian online ya. Kan kelihatan seperti ini juga. Jadi, teman-teman pastikan nama, NIM, kode mata kuliahnya, dan sesinya udah sesuai. Tata tertibnya tolong dibaca. Nanti kalau udah tinggal klik verifikasi. Kalau kita ujian online live proctoring kan harus memasukkan bagian halaman depan nomor induk mahasiswa, sudah masuk. Begitu sampai di laman, kita nanti memasukkan sandi ujian. Nah, ini nggak perlu ya sandi ujian petugas dan peserta. Nah, ini cukup klik verifikasi aja. Nah, tampilannya sama juga seperti kita ujian online live proctoring. Silakan teman-teman pilih jawaban yang sesuai, pilih nomor yang akan dikerjakan, baca soal dengan seksama. Kalau misalnya tidak kelihatan pilihan jawabannya, silakan klik di petunjuk menjawab soal ujian. Ini tadi ya sudah saya sampaikan, silakan dibaca dulu. Sisa waktu akan terlihat di ujung kanan atas.
Di situ kelihatan dan ada tombol menu selesai kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan ujiannya. Nah, ini ya kelihatan notifnya sudah menjawab berapa kali dari berapa soal ya. Kalau misalnya Anda rasa teman-teman merasa bahwa sudah cukup saya menjawab 25 dari 30 soal, 5-nya tidak ingin dikerjakan, silakan diklik saya sudah selesai. Tapi kalau sudah selesai menjawab semua, silakan klik saya sudah selesai. Langsung terlihat ya jumlah jawaban benarnya dari seluruh soalnya. Kemudian klik tombol SEB-nya, kemudian isikan password ujian UT untuk keluar aplikasi. Ya, itu saja teman-teman. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, di sini saya juga ada penanggung jawab program Pasca Sarjana, Pak Lutfi Fauzi, selamat siang. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya mengenai persiapan ujian AOP kita ini. Bisa. Izin Bu bertanya. Ya, silakan Bapak. Iya. Sebelumnya eh, apa ya alasannya UORP itu sudah tidak digunakan lagi? Untuk ujian remote proctoring ya, Pak? Betul. Betul. Baik, ini salah satunya adalah mengenai keterbatasan SDM ya, Pak. Jadi jumlah mahasiswa UT yang sudah sangat banyak, kalau dibandingkan dengan SDM kan tidak seimbang. Jadi makanya memang kita harus inovatif, Pak, dalam ujian ini. Karena kalau hanya mengandalkan ujian tatap muka dan live proctoring atau datang langsung ke lokasi ujian, maka saya rasa seluruh sekolah di Indonesia ini tidak akan bisa menampung seluruh mahasiswa UT. Karena itu banyak mahasiswa juga mengeluhkan pada saat ujian misalnya karena mereka di tanggal-tanggal kita ujian mereka sedang bekerja, tidak mendapatkan izin dari pimpinan, entah karena ada bencana ataupun sesuatu dan lain hal sehingga mereka mau tidak mau harus merelakan waktu ujiannya ya. Di sini kami selain daripada ingin iya Pak berinovasi ya tentang ujian ini, kami juga sesuai dengan tagline kami yaitu fleksibel untuk mahasiswa. Karena itu diberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan skema ujian untuk automated online proctoring ini, Pak. Demikian. Baik Bu, terima kasih. Cuma Sama-sama, Pak. Mm-mm. kendalinya begini. Kemarin surat pengajuan saya itu tidak bisa menghadiri ujian tersebut dari tanggal 18 sampai tanggal 8 Juli. Nah, Mm-mm. masalahnya di kendalanya itu UAOP yang disediakan oleh UT adanya di tanggal 22 sampai tanggal 30. Sedangkan itu di tanggal saya yang tidak bisa melakukan ujian. Seperti itu. Mm-mm. Oke, Jadi baik. harapan Bapak saya sih ke terkendala di depannya, situ. ya Mm-mm. harapannya Oke. ke depannya ya bisa di list ataupun bagaimana caranya biar bisa melakukan ujian sesuai dengan tanggal request tersebut. Seperti itu sih, Bu. Kalau untuk hal itu akan saya tanyakan kembali ya Pak, karena untuk semua pengajuan sudah kami ajukan ke WR1. Nanti untuk tanggal apakah masih bisa berubah? Akan saya tanyakan dulu ke pusat pengujian karena untuk ujian AOP ini memang betul untuk tanggal memang mahasiswa bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, tapi ada batas tanggal waktu kapan pelaksanaan ujian online ini bisa dilakukan. Nanti akan diinformasikan kembali ya Bapak atas nama siapa boleh saya catat dulu. Atas nama Muhammad Bagus Kurniawan, Bu, di UT Palangkaraya, Prodi Sistem Informasi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya cek ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk kasus yang sama, Bu, dari Pak Bagus tadi, itu Gimana Pak? kaitannya dengan tanggal ujian juga kita ada halangan. Apakah bisa dibantu untuk listkan juga? Oke Pak, nanti saya tanyakan ya. Bapak bagus ya. Ya, Mm-mm. nanti listnya di mana, Bu? Di luar forum ini atau sekarang dilistkan karena ada beberapa nama tambahan mungkin ya? Boleh dicat Pak, di bagian chat ya Pak. Baik, kami chat di Nanti bagian ada chat, Bu ya. sama petugas nanti akan dicat, akan di list. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak.
Baik, kami persilakan apabila Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung dibuka mikrofonnya atau boleh raise hand juga, atau boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Jadi, saya menginginkan ujiannya itu tetap menggunakan fasilitas UT. Nah, Mm-mm. apakah masih ada kuotanya, Ibu, untuk ini menggunakan fasilitas UT? Jadi saya nggak perlu ujian UAP ya namanya ya. Oke, baik. Saya tanya dulu, Ibu. Maksudnya fasilitas yang Ibu maksud ini seperti apa, Bu? Apakah UTM atau UOLP? Ujian UKT-nya difasilitasi oleh UT. Jadi mungkin saya bisa ujian di UT-nya langsung, Ibu. Oke, jadi ini kan saya harus tracing dulu ya, Bu, karena semua mahasiswa yang ikut mendaftar. Saya mau tanya dulu, Ibu ada mendaftar AOP kah? Iya, jadi kemarin Oke. itu Mm-mm. saya tuh kan pindah jadwal karena saya Mm-mm. nggak bisa ujian di tanggal 21 Mm-mm. karena saya rencana mau ke lapangan. Nah, akhirnya saya pengajuan. Diajuinlah tanggal 22 Juni. Tapi ternyata bukan UO, tapi UAP itu tadi yang pakai fasilitas sendiri. Sedangkan saya menginginkannya tetap di UT. Begitu, Ibu. Oke, boleh nanti chat di bagian ini ya, Bu, di bagian mm, chat itu sebutkan nama sama NIM, Ibu chat aja. Jadi begini ya, Bapak Ibu sekalian, kan memang kami ada mengirimkan link ya untuk eh, pindah skema ujian. Hanya saja terkadang, bukan terkadang, sering mahasiswa itu tidak menyampaikan dengan jelas. Ini maksudnya yang mau diubah ini bagian mana, mata kuliah apa. Nah, itu ya, jadi kami ini kan agak kesulitan, sedangkan kami ini berkejaran dengan waktu untuk perpindahan supaya kami ini mengusahakan bahwa mahasiswa ini tidak berbayar sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Nanti kami cek ulang ya Ibu. Nanti akan kita cek kembali lah intinya seperti itu ya. Ya. Izin bertanya lagi, Bu. Mm-mm. Apakah tanggal 27 tuh masih bisa ujian di UT ya? Untuk Tersedia UKT-nya. Ibu untuk 27. ya tersedia, tapi saya harus cek dulu untuk ini tersedianya kuotanya ada di mana. Begitu ya Bu, saya kan cek dulu. Kemudian karena Ibu sudah terdaftar di UAOP, saya kan harus mengajukan izin ulang Bu ke pusat pengujian bahwa Ibu mau Ya, berubah skema. Nah, ini seperti apa alur dan prosedurnya, kemudian apakah berbayar kembali? Saya harus tanyakan ya Bu. oke, siap. Saya tanya aja sih, soalnya kemarin belum dijawab sama admin UT-nya. Mm-mm, Tanggal 27 itu apakah bisa UO gitu UKT-nya. mm-mm. Begitu, Ibu. Oke, Oke, berarti baik. masih bisa lah ya, Ya, 27 pokoknya itu. Ibu chat aja dulu, saya akan tanyakan. Begitu ya Bu? Oke, siap. Terima Mm, kasih. sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain atau ada tambahan dari Pak Lutfi, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Vina. Ini mungkin izin untuk yang di kolom chat ya. Di kolom chat itu ada yang bertanya terkait dengan ketika UOP. Nah, misalnya sambil jaga anak ya ini ya Ibu Aulia, sehingga anaknya in frame di file apa di layar gitu ya. Itu bagaimana? Jadi ini gini ya Bu ya. Terkait UOP ini memang di situ adalah mesin ya atau AI yang mengawasi seperti itu. Nah, jadi nanti tetap ada rekamannya. Nah, Hmm. sebenarnya jika ada ibaratnya apa wajah lain ya, jika ada wajah lain yang terindikasi masuk di frame itu sebetulnya eh, bisa dikatakan merupakan sebuah pelanggaran seperti itu. Nah, ada beberapa yang memang dapat dispensasi ya. Misalnya yang seperti apa namanya difabel gitu ya. Yang difabel kan kadang perlu apa ya bantuan ya. Misalnya apakah untuk mengarahkan ke layar, mengetik seperti itu misalnya. Nah, ada yang seperti itu, tapi itu kan jadi nanti di UOP itu tidak hanya gambar, Ibu. Eh, Suara pun sama, itu direkam, itu ada validasi ulang seperti itu dari pihak pusat ya.
Seperti itu. Nah, baiknya untuk menghindari apa namanya, ibaratnya lama ya kalau misalnya nanti kan harus gini, ketika di layar ibu itu tidak ada gangguan sama sekali itu akan cepat proses validasinya. Tapi jika memang ada gangguan itu harus ada dicek ulang ke mahasiswanya apakah memang itu pelanggaran atau tidak. Nah, baiknya sih eh, diupayakan Bu, misalnya itu karena namanya juga sedang ujian supaya bisa apa namanya untuk waktu kan satu mata kuliah ya, jika misalnya ini 180 menit ya satu sesi ya, itu bisa dititipkan dulu jika baiknya seperti itu. Tapi jika memang betul-betul tidak ada, itu bisa disampaikan nanti ke kami gitu ya, bagaimana kondisi ibu, sehingga ketika divalidasi oleh pusat, maka akan apa namanya di bisa dilakukan dispensasi lah, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang untuk Bu Aulia, ada tambahan Bu Vina mungkin? Nggak ada sih kalau dari saya ya, yang jelas eh apa namanya, tiap mahasiswa saya rasa harus mengupayakan yang terbaik ya, karena ini ujian khusus untuk kendala seperti Ibu. Tadi betul sudah disampaikan Pak Lutfi, mohon dilaporkan ya Ibu, karena bagaimanapun juga ini kan prosedur dan eh, syaratnya. Jadi memang sudah ada ketentuannya, tapi karena misalnya mahasiswa terbentur dengan keadaan tidak ada seorang pun yang bisa menjaga anak ibu, maka itu juga harus dilaporkan. Jadi kami akan melaporkan ke pusat pengujian supaya nanti tidak dihitung sebagai pelanggaran. Begitu ya Bu, karena ada suara anak kecil atau wajah orang selain daripada ibu di tempat ibu ujian. Izin menambahkan mungkin Bu Vina tadi terkait dengan apa namanya penjelasan ya. Tadi kan ada yang mic built-in ya, yang di laptop atau headset earphone. Nah, itu upayakan sebetulnya baiknya itu menggunakan mic yang ada di laptop saja gitu. Pun kalau misalnya eh apa namanya harus menggunakan ada earphone gitu ya, itu baiknya tidak apa ya, karena takutnya malah indikasi pelanggaran gitu. Seperti itu. Jadi upayakan mic yang memang ada di laptop. Jadi makanya ketika apa namanya ingin menggunakan UAOP itu harus betul-betul memastikan laptop yang digunakan itu betul-betul dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Nah, ketika misalnya ada kekurangan-kekurangan itu akan menjadi hambatan untuk Bapak Ibu semua. Seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain. Izin Bu, Pak Lutfi. Ya, silakan. Kaitannya dengan AOP ini kan diawasi dengan AI ya. Artinya untuk kamera, webcam terintegrasi sama laptop, terus untuk mic juga harus normal. Kalau sebelumnya kita kan pakai URP, misalkan ada case-case ternyata mau ke kamar mandi dan lain-lain, itu kan masih bisa ya, izin dengan catatan izin. Nah, ketika pakai AOP nanti untuk case yang seperti itu bagaimana ya, Pak Lutfi sama Bu? Oke. Mau saya dulu apa Bu Vina? Silakan Mas Lutfi dulu, saya masih mencatat yang di chat. Oke, siap. Jadi ini dengan tadi Pak Bagus ya? Haji Kuswaradani, Pak. Oh, Pak Haji, oke. Jadi ini tadi apa namanya? Kemarin juga sempat ada pertanyaan ya. Ini Bapak mahasiswa pasca atau S1, Pak? S1, Pak. Oh, sarjana ya, Pak ya. Ya, jadi ketika eh WOP ini memang nanti kan yang akan dilihat itu adalah pergerakan kita, Pak. Gitu. Jadi kan ada algoritma. Jadi nanti dihitunglah algoritmanya seperti apa, Bapak ibaratnya melakukan gerakan-gerakan apakah yang mencurigakan atau tidak, termasuk dengan tadi keluar masuk layar. Karena nanti itu Pak gini, ketika UOP AI itu akan otomatis ketika misalnya Bapak terlalu tunduk gitu ya, terlalu tunduk, terlalu agak kelihatan apa ke samping, dia akan memberikan semacam peringatan bahwa segera apa namanya kembali ke layar seperti itu. Nah, saran dari kami adalah
Bapak harus betul-betul pastikan memang sebelum ujian itu ibaratnya eh, minum yang cukup, lalu misalnya ke kamar kecil seperti itu, supaya tadi menghindari hal-hal yang dapat merugikan ya dari apa namanya tangkapan layar video itu yang pertama. Tapi misalnya kemarin sempat ada pertanyaan, kalau misalnya ada kasus apa namanya bahwa mahasiswa merupakan pengidap diabetes yang mengharuskan setiap misalnya 30 menit sekali atau 1 jam sekali ke toilet, itu bagaimana? Nah, itu eh, dipersilahkan untuk membawa bukti-buktinya yang pasti dilaporkan juga ke kami gitu ya. Dan nanti ketika WAOP itu bisa ditunjukkan juga ke kamera, karena nanti kan akan ada dua verifikasi ya, dua verification. Pertama dari AI-nya, yang kedua juga nanti tetap ada verifikasi dari manusianya seperti itu. Nah, jadi Bapak sangat disarankan untuk tetap di apa namanya di layar ya, terdeteksi wajah, lalu apa namanya badan ya, yang tadi 15 derajat itu yang dari kamera kedua, tangannya dan apa namanya barang-barang yang ada di mejanya itu harus betul-betul terlihat. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Terus bisa Ya, dibantu Pak Lutfi untuk bagaimana? halangan-halangan yang perlu dihindari ketika UAOP ini apa aja? Takutnya kita Hal, ada, kan kalau ada listnya kan kita bisa antisipasi nih Pak. oke. Halangan yang Bapak maksud apa, Pak? Maksudnya, Pak? Terkait AI-nya Pak, apakah gerakan, terus kedipan, terus sensor toleh kanan kiri atau gimana gitu Pak untuk AI-nya? Takutnya kan ketika kita ada gerakan mencurigakan itu bisa menggugurkan ujian gitu Pak. Ya, jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ketika ada gerakan-gerakan itu tidak otomatis langsung gugur ya Pak ya. Karena tadi seperti yang saya bilang ada dual verification, jadi ada validasi juga dari manusia seperti itu. Nah, tapi akan menjadi catatan. Nah, yang gerakan-gerakan mencurigakan itu eh atau mungkin gini, wajibnya itu adalah wajah ini kan sama seperti saya ya. Ini wajah full terlihat ya seperti itu. Lalu ada kamera satu lagi kan yang di belakang, yang di apa pojok kanan atas saya bisa dibilang ya. It- Dari kamera Pak ya. Itu harus terlihat di mana di situ layar harus terlihat Pak. Jadi di sana dia jangan redup layar laptop itu. Lalu juga misalnya apa mouse, terus di situ mungkin ada kalau pakai oret-oretan gitu ya, yang untuk apa namanya mungkin ada yang hitung-hitungan gitu ya, yang clear gitu. Nah, lalu yang gerakan yang biasanya akan diberikan peringatan itu adalah gerakan terlalu banyak menoleh kanan kiri, lalu juga terlalu sering menunduk gitu ya. Nah, dan yang paling jelas itu adalah ketika keluar dari layar atau kamera. Misalnya contoh, ini ya, kadang kita nih usahakan di tengah posisinya kamera. Seperti ini. Kalau misalnya kita terlalu pinggir, nah kadang kita mengerjakan apa, agak nunduk atau apa. Nah, misalnya seperti ini. Ini akan mendapat peringatan seperti itu. Nah, usahakan dia tetap di layar ya, seperti itu. Jelas Pak Aji? Ya, jelas. Terima kasih Pak Lutfi. Silakan Bu Vina, mungkin ada tambahan. Kalau dari saya tidak ada ya, yang jelas saya maunya semua mahasiswa yang ikut ujian AOP ini nanti akan kami chat, kami pantau satu persatu apakah sudah menginstal aplikasi SEB-nya, kemudian apakah sudah mengunggah foto, itu yang paling penting ya, karena takutnya mahasiswanya pengennya nanti-nanti, tapi ternyata ada kendala. Nah, itu yang paling kita takutkan ya.
Jadi kami pengen teman-teman di sini ikut ujian lancar, lulus semua mata kuliahnya. Jadi dapat hasil yang baik sebenarnya itu. Jadi kami ingin nanti ada dipantau nanti ya sama teman-teman dari tim ujian untuk mencet masing-masing mahasiswa apakah sudah berhasil atau belum untuk install aplikasi SEB-nya. Oke, baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan sudah masuk di dalam kolom chat dari Irianti. Izin bertanya, Kak, di KTPU AOP belum ada jamnya atau waktu kapan seharusnya ujian dimulai? Apakah itu nanti akan diterbitkan kembali KTPU-nya? Ya memang untuk di KTPU khusus AOP hanya muncul sesi kan ya, masih belum kelihatan jamnya. Nanti akan saya tanyakan apakah memang bentuknya seperti itu atau ada pengembangan terbaru dari Direktorat Teknologi Digital. Nanti kalau ada informasi terbaru akan segera kami informasikan kepada semua peserta. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Edi. Saya sedang tugas tertutup dengan lokasi dan tempat kurang memungkinkan, seperti banyak suara dan tempatnya sempit tidak memadai untuk merekam full badan. Apakah ada solusi? Hmm, Tugas tertutup dengan lokasi yang kurang memungkinkan, banyak suara, tempat sempit, dan tidak memadai untuk merekam full badan. Mohon informasi ya Pak, kalau tidak berkenan disampaikan di sini boleh japri kami, Bapak itu sedang bertugas di mana, begitu ya, dan apa yang sedang dikerjakan, sehingga ini nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk kami sampaikan kepada Pusjian dan bagaimana nanti keputusannya. Tapi yang jelas karena ini AOP dan untuk petunjuk serta pedoman serta peraturan ujian sudah disampaikan, maka eh, mahasiswa sebenarnya harus mengikuti peraturan-peraturan seperti yang sudah disampaikan. Boleh nanti japri kami ya Pak Edi. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rido. Eh, Apabila saya berada di tempat barak, jika ada rekan yang lewat atau berbisik atau ada suara, seperti apa? Mohon petunjuk. Silakan Pak Lutfi. Ya, izin ya Bu Vina, ini sebetulnya sih mungkin agak mirip-mirip ya. Ini mungkin pertama saya ingin apa merespon yang Bu Irianti dulu ya. Ini mungkin sambil nanti ditanya ulang oleh Bu Vina, Bu Manajer. Jadi yang kalau misal kemarin untuk pasca sarjana itu memang eh di situ sesi eh apa tidak ada jamnya. Jadi di situ seperti ketika kan yang sebelumnya itu ada penjelasan dari pagi sampai dengan apa dari jam 00 sampai dengan jam 23.59. Nah, itu nanti silahkan mahasiswa mengambil waktu di mana gitu yang memang cukup ya. Ini untuk pasca sarjana yang memang untuk cukup 108 180 menit ya. Seperti itu. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu, tapi nanti untuk konfirmasinya akan Bu Fina sampaikan. Lalu untuk yang Pak Edi dan ini sebenarnya agak mirip ya dengan Pak Rido ya, terkait dengan lokasi AOP yang tidak memadai ya. Nah, ini sebetulnya kembali lagi bahwa ini merupakan konsekuensi ketika mahasiswa ingin pindah ke skema AOP bahwa tetap bahwa wajib untuk apa menyiapkan lokasi sebaik mungkin dan karena memang AOP ini sama dengan remote proctoring juga ya dia itu wajib menampilkan keseluruhan baik itu dari wajah dan juga dari eh, apa namanya sudut badan. Nah, maka hal tersebut sebetulnya eh ya tidak dapat untuk ditolerir ya atau didispensasi seperti itu seharusnya. Kalaupun misalnya eh ada kendala yang memang tadi
sangat tidak memungkinkan, device-nya tidak memadai gitu ya, alat-alatnya, ya berarti lebih baik untuk ya mungkin kalau misalnya masih ada waktu pindah ke skema ULP seperti itu ya. Itu. Lalu untuk yang tadi yang berisik dan apa ini ya sedang pendidikan, harapannya wajib untuk ini ya Pak Rido, untuk sampaikan dulu izin untuk melaksanakan ujian karena kan ketika di barak gitu ya, di tempat pendidikan itu sebetulnya terdapat juga kan tempat apa namanya ya, khusus lah, ruang khusus gitu. Jadi harus betul-betul steril gitu. Karena tadi sistem akan membaca gerakan-gerakan atau suara-suara yang eh, apa mencurigakan ya, dan itu akan menyulitkan mahasiswa seperti itu. Itu mungkin untuk Mas Pak Rido dan tadi ya yang sebelumnya Iya, Pak Edi. betul. Jadi begini ya teman-teman, karena ujian ini tidak ada pengawas manusia secara langsung, jadi yang mengawas ini kan mesin ya. Jadi dia itu memang dirancang secara otomatis bahwa kalau ada eh, suara lain atau orang lain di ruangan tersebut, maka dia secara otomatis akan menangkap itu sebagai eh, kecurangan, begitu ya. Inilah perbedaannya antara pengawas manusia dengan mesin. Kalau mesin kan dia hitam putih saja melihatnya, beda dengan manusia yang dengan sensenya bisa membedakan banyak hal. Namun ini adalah salah satu bantuan yang kami berikan kepada mahasiswa untuk tetap bisa melaksanakan ujian. Maka semua prosedur-prosedur ini kami harapkan eh, bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua mahasiswa. Namun teman-teman nggak perlu takut, walaupun ini yang mengawasi sistem AI, sebenarnya pada saat teman-teman melaksanakan ujian, itu aktivitas ujian ini direkam oleh pusat pengujian, ya. Jadi selama teman-teman mengikuti ujian, ini aktivitasnya direkam oleh pusat pengujian sehingga mereka itu bisa mengecek kembali apa yang teman-teman sedang lakukan. Jadi misalnya teman-teman tidak merasa melakukan kecurangan, tapi ternyata hasilnya kurang baik ataupun diindikasikan melakukan kecurangan. Nah, ini boleh disampaikan kepada UT yang kemudian kami akan sampaikan kepada pihak pengujian supaya mereka bisa mengecek kembali rekaman ujian selama teman-teman melaksanakan ujian AOP. Jadi intinya seperti itu, ya. Baik, izin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Umi Saputra. Izin bertanya, Bu, kalau ujian AOP ini apakah diwajibkan untuk seluruh mahasiswa? Baik, saya baik saya jawab ya. Jadi begini. Ujian AOP ini sebelumnya kan sebenarnya ada remote proctoring. Kalau remote proctoring itu artinya tetap ada satu staf UT yang harus mengawasi mahasiswa selama ujian. Nah, di semester yang baru ini, maka remote proctoring itu sudah tidak ada, maka digantikan dengan automated online proctoring atau AOP. Pada registrasi ini, teman-teman mahasiswa itu sudah bisa memiliki kebebasan untuk mau memilih skema ujian apa. Jadi saya informasikan sekarang bahwa di semester yang akan datang, tanggal ujian UTM itu kita ada di bulan November, tanggal 28 dan 29 November. Kalau tidak berubah, kalau misalnya belum berubah ya teman-teman. Kemudian ujian online-nya di tanggal 5-6 Desember dan 12-13 Desember. Pada saat teman-teman registrasi, sudah ada kelihatan kuotanya, berapa kursi kuota UTM, berapa kursi kuota ujian online live proctoring, berapa kursi kuota untuk ujian online berbasis mobile. Tapi untuk AOP masih belum dimasukkan dalam tawaran skema ujian ya. Saya belum tahu apakah nanti mau langsung dimasukkan atau tetap menjadi permohonan. Tapi yang jelas ini tidak diwajibkan karena ini adalah salah satu bentuk bantuan bagi mahasiswa supaya tetap bisa melaksanakan ujiannya bagi yang terkendala pekerjaan ataupun terkendala letak geografis. Demikian ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Fadlianur.
Izin bertanya, jika saat ujian keadaan listrik padam dan otomatis WiFi mati, apakah bisa tetap lanjut? Bagaimana dengan ujiannya? Oke. Oke, baik. Kalau misalnya listriknya mati dan sampai towernya juga mati ya, kan nggak sama sekali nggak bisa akses tuh berarti. Pasti terputus. Kami pasti akan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya wifi-nya mati, mohon mahasiswa sebisa mungkin lah bagaimana caranya menginformasikan ke kami supaya kami bisa menginformasikan ke pusat pengujian bahwa ada satu mahasiswa yang masih belum bisa menyelesaikan ujiannya karena kendala di luar kuasa kita. Kecuali kalau memang teman-teman belum ngecek, belum bayar wifi-nya. Nah, itu dicek dulu ya. Mohon tidak apa namanya terlambat membayar untuk IndiHome dan lain sebagainya. Pastikan ada kuota backup ya supaya bisa tethering dari handphone. Ya, itu salah satu alternatif. Tapi kalau misalnya memang betul-betul mati listrik sampai tower apa namanya ya itu seluler ya, tower seluler juga tidak berfungsi, maka itulah jalan yang harus kami sampaikan kepada pusat pengujian. Yang jelas, kami akan berusaha supaya mahasiswa tidak dirugikan, tapi tolong mahasiswa menginformasikan kepada kami sehingga kami bisa menginformasikan kepada pusat pengujian. Demikian ya. Baik, dari Pak Lutfi, apakah ada yang mau ditambahkan? Eh, Dikit mungkin terkait dengan mati listrik ya. Ini yang pasti kan persiapan dulu dari mahasiswa ya. Tadi apakah eh, power bank, tethering gitu kan. Dan lalu juga memastikan tadi kadang kan kalau misalnya di Palangka sendiri sering ada apa namanya informasi dari PLN ya untuk daerah mana yang dia mati listrik gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi diinfokan mungkin apa Oh ya, bisa. ke layanan kita ya Bu Vina ya. Betul, jadi Di biasanya kan teman-teman kalau di koran ataupun di Instagram gitu ya sudah ada info dari PLN bahwa akan ada pemadaman bergilir atau pemeliharaan entah itu dari Telkom ataupun dari PLN di tanggal kita ujian segera diinformasikan ke kami supaya kami langsung menginformasikan ke pusat pengujian untuk bisa memindahkan tanggal misalnya ya untuk mana tanggal yang aman untuk dilakukan ujian. Ya seperti itu mungkin. Dan ini terkait dengan apakah bisa dilanjut atau tidak ujiannya ya. Ini sebetulnya jika teman-teman sudah pernah mengikuti ujian lab melalui SEB, sebetulnya biasanya aplikasi itu akan menyimpan gitu, menyimpan ujian. Jadi tidak hilang seperti itu. Nah, hanya saja mungkin nanti yang perlu dikonfirmasi adalah apakah jika berganti hari akan tetap tersimpan atau tidak seperti itu. Tapi setahu saya gitu kan dia akan tetap tersimpan ya. Jadi nanti ketika menyala lagi dilanjut. Makanya usahakan tadi selain cari tahu informasi mungkin listrik juga bisa kadang ada beberapa tempat-tempat ya yang dia punya apa namanya genset gitu ya. Mungkin bisa cari tahu tempat-tempat mana gitu, apakah di kafe mana gitu kan ya. Nah, coba dicari info dulu gitu. Karena memang tadi ketika memilih AOP, risiko penyiapan instrumen atau sarana prasarana ujian itu menjadi tanggung jawab dari mahasiswa. Nah, itu makanya harus betul-betul dipastikan. Oke. Lalu ini saya langsung aja yang ini Pak Rido ya menanyakan pengawas AI itu kamera yang laptop atau yang HP gitu. Ini dua-duanya ya, Pak Rido ya. Gitu. Karena AI itu bukan dari device-nya tapi dari sistem pusat gitu. Jadi yang membuat algoritmanya pusat sehingga apa melalui jaringan kami dan itu apa namanya kamera Bapak Ibu semua itu adalah medianya ya supaya AI bisa melihat dari apa namanya pergerakan Bapak Ibu semua. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Aji. Terkait dengan skema ujian THE, apakah masih bisa digunakan dan apakah ada syarat khusus terkait THE tersebut? Oke, baik saya jawab ya.
Untuk THE semester ini memang masih ditawarkan, tapi tidak semua mahasiswa mendapatkan THE ya Bapak Ibu. Dan tidak bisa misalnya mata kuliah yang Bapak Ibu jalani diminta dirubah menggunakan THE, tidak. Karena pusat pengujian sudah melakukan perhitungan yang matang mata kuliah apa saja yang dimasukkan menjadi UTM dan apakah itu bisa dirubah skemanya menjadi UOLP atau ujian online mata kuliah ataupun bisa diubah menjadi skema AOP. Nah, itu sudah dilakukan perhitungan yang matang sehingga tidak bisa dirubah melakukan skema dari UTM, UOLP, ataupun AOP menjadi THE. Jadi THE itu sudah tersendiri ya, sudah ada patokan bakunya dari pusat pengujian. Baik, seperti itu Pak Aji. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dan untuk Bapak Ibu semua, jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan disampaikan pertanyaannya. Kami ingatkan kembali juga bagi Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang kami kirimkan ke kolom chat ya. Nah, yaitu Pak Rido, tolong di chat ya, Pak. Bapak itu ujiannya mau hari apa gitu. Misalnya ya, kayak tadi Pak Aji sama Pak Agus kan udah bilang tuh, dia tuh tanggal segitu yang sudah kami sampaikan sedang ada kegiatan. Nah, Bapak ini ujiannya tanggal berapa ya? Sambil kami akan komunikasikan ke pihak Kepusdian ya. Itu menambahkan ini Bu Vina, tadi lupa Mm-mm. belum dijelaskan ya yang untuk pairing apa kamera HP ya. Ya, silakan. Nah, itu pairing kamera HP itu jika menggunakan iPhone itu biasanya langsung ya, langsung dia apa namanya memakai kamera dia langsung men-scan gitu kan. Nah, tapi jika memang jika menggunakan Android, Android juga ada yang dia sudah bisa langsung scan, tapi ada beberapa ada yang dia harus menggunakan aplikasi. Aplikasinya gunakan yang biasanya ada di apa Play Store ya, itu QR scanner dan jangan gunakan yang Google Lens ya. Karena kalau Google Lens itu takutnya di apa namanya dibacanya oleh sistem menggunakan aplikasi Google gitu. Kalau Google itu misalnya search engine ya, itu kan dilarang dipakai ya ketika ujian seperti itu. Jadi saran kami adalah menggunakan QR code scanner gitu. Itu ada di Play Store banyak seperti itu. Oke, tadi ini saya menyoroti untuk kalau untuk eh, masih menimbang-nimbang apakah mau ikut AOP, sedangkan sudah kita proses AOP-nya, pertama ini sudah mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor 1, mahasiswa melakukan ubah skema. Kedua, kalau teman-teman masih mau berpindah skema lagi, berarti sudah berbayar per mata kuliah 150.000. Itu yang harus saya sampaikan yang pertama. Jadi silakan dilakukan pertimbangan untuk Aulia. Saya harapkan jawabannya segera karena seluruh staf kami ini akan sudah berangkat pada hari Rabu untuk UTM, sehingga untuk teman-teman misalnya banyak yang mau japri ya, mau pindah lainan skema dan lain sebagainya, sudah pasti akan slow respon karena yang menjadi posko itu hanya 2 orang saja, sedangkan kami harus mengecek email, WA dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa lebih awal memberitahukan itu akan lebih baik. Demikian. Sedikit menambahkan, kami juga sudah mengirimkan kembali file panduan, jadi silakan Bapak Ibu baca kembali dan dipastikan sebelum pelaksanaan ujian, semua kelengkapan-kelengkapan baik itu aplikasi maupun perangkat-perangkat boleh disiapkan dengan baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang sama juga sebenarnya sudah ditanyakan sebelumnya dari Raja Wali. Pertanyaan terkait sesi dan waktu ujian karena tidak tertera pada KTPU. Akan disampaikan ke pihak direktorat. Oke,
Jadi nanti kalau ada info tambahan selain info yang kami sampaikan di Zoom ini, nanti akan kami informasikan satu persatu kepada peserta AOP ya. Kemudian pertanyaan mengenai record dan juga materi, nanti kemungkinan besar itu akan kami unggah ke YouTube. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek YouTube UT Palangkaraya, mungkin di hari Senin atau sampai hari Rabu. Atau kalaupun misalkan terkendala di YouTube, nanti akan kami kirimkan melalui Google Drive dan akan bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Kami akan hubungi satu persatu untuk peserta AOP. Seperti itu ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akan menutup kegiatan kita siang hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, saya persilakan kembali kepada Ibu Vina. Dipersilakan, Bu. Baik, makasih Bu Siska dan Pak Lutfi. Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman untuk kegiatan ujian AOP ini dimohon kesiapan perangkat dari teman-teman semua dan komunikasi yang baik dari teman-teman mahasiswa dan kami dari pihak UT. Harapan kami supaya teman-teman mahasiswa dalam melaksanakan ujiannya bisa lancar ya, tidak ada kendala apapun, jaringan ataupun listrik, sehingga semua mata kuliah ini bisa dilaksanakan ujiannya dengan baik dan teman-teman bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Jangan lupa pada saat setelah selesai ujian kita nanti bisa melakukan registrasi kembali untuk mata kuliah di semester selanjutnya dengan pilihan skema ujian sesuai dengan eh, pilihan mahasiswa ya, seperti yang saya sampaikan, apakah dia ada UTM, kemudian ada ujian online live proctoring berbasis mobile, dan juga khusus itu ada skema AOP. Jadi semoga sosialisasi hari ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat WA UT Palangkaraya 0811 521 4848. Akan kami respon ya buat teman-teman yang bertanya, dan khusus peserta AOP ini pasti akan kami informasikan ya mengenai hal-hal mengenai ujian supaya nanti kenyataannya dalam tanggal ujiannya nanti berjalan dengan lancar. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri sosialisasi kita pada siang hari ini. Diingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir, sudah dikirimkan di kolom chat. Kemudian ada panduan juga penggunaan atau persiapan AOP, silahkan di-download. Kemudian silahkan dipersiapkan ujiannya dengan baik. Kami berharap kita semua bisa dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu semua juga bisa terfasilitasi untuk mengikuti ujian dengan baik, persiapkan diri dengan baik, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang. Dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih ya Terima buat kasih. teman-teman.